Kan kemarin gue tuh udah share ya kalau yang video apa kayak Chanyeol lagi di bandara mau pulang yang abis dari konser yang Trans TV itu. Soekarno-Hatta. Iya di bandara. Terus kan dia biasa lah nggak saseng sih tapi kayak fansnya kan ngikutin gitu. Terus ya kan gue udah nge-share kalau kan yang video Mbak kepentok yang pakai yang Mbak pakai kerudung pink kepentok tiang ya. Kepentok tiang. Itu handphonenya jatuh. Iya, handphonenya jatuh. Jatuh ke bawah nggak ya kira-kira? Nggak jatuh ke bawah tapi jatuh ke lantai aja sih. Kirain gitu. Jatuh dari lantai 2 kalau ada 1 gitu. Dia kan fokus banget kan ngevideoin Chanyeol. Itu sampai nggak sadar depannya tuh. Maksudnya tuh kayak tangan kiri kanannya tuh kayak muluk tiangnya gitu. Kayak itu kayak di ini ya kayak di film-film kartun ya. Iya makanya kayak. Tapi aduh gue tuh jujur aja ya, aku mau ngomong aku deh biar kesannya kayak akrab gitu. Jujur aja ya, aku tuh kalau ngelihat yang kayak gitu suka sedih karena lo pernah kayak gitu ya dulu ya. Gue nggak pernah ya, bahkan gue nggak pernah punya kesempatan untuk sedekat itu dengan siapapun yang gue ngefans gitu. Karena kayak gimana ya, maksud gue nggak se-fight itu loh kalau di bandara, ngerti gak sih? Kayak gue tuh anaknya cepat putus asa gitu. Jadi kayak aduh ngantuk, udah yuk pulang aja ya. Kayak gue tuh kayak tipe kayak gitu. Tapi gue suka kasihan sama artisnya kalau misalkan ada fans yang yang terlalu deket, yang buat demi konten gitu, yang terlalu deket banget sama si artisnya gitu. Mana lagi kan Chanyeol ya lo tahu sendiri kan ya, orangnya senggol bacok nih, mohon maaf gitu. Tapi kayak sedih gitu gue ngelihatnya, maksudku kayak aduh mereka ini udah capek ya kan ke perform, terus mereka dari Cibubur ke bandara juga kan perjalanannya jauh gitu ya kan, kayak please give Park Chanyeol space sedikit dong, kasihan gitu loh. Kayak nggak, maksudku kayak lu kepentok tiang, aku sangat berduka cita nih, tapi kasihan juga sama artisnya kalau misalkan kita nggak kasih space gitu. Kesannya kayak pulang pergi diikutin terus nih gitu. Jangankan kalau di bandara ya, maksud gue di tempat private pun mereka akan selalu menunggu kan. Jadi kan beberapa hari ke belakang ini gue tuh sering banget lihat berita yang tadi itu Chanyeol di Indo. Berita dari Kai itu bilang kalau dia tuh pas lagi Instagram live tuh dia lagi call out sasengnya tuh. Jadi tuh pada nungguin di depan di depan dorm EXO-nya terus kayak ngancem lah ibaratnya, gue akan manggil polisi nih. Tapi iya gue baca berita itu. Tapi terus tuh banyak yang komen tapi di artikelnya yang bilang kayak Kai is too kind, harusnya nggak usah dia ngomongin di live, langsung aja telepon polisi ya. Gitu. Dan itu bukan cuman Kai doang. Terakhir gue juga lihat Youngjae-nya GOT7 juga bilang kayak tolong ganggu Saseng, tolong jangan ganggu kita lagi sampai mohon-mohon kayak gitu loh. Iya. Terus terakhir juga Taehyung V BTS yang kalau BTS sih, kalau V itu ngalaminnya Sasengnya ikut di pesawatnya mereka. Jadi tapi dia kayaknya kalau yang di pesawat udah sering ya. Tapi kayaknya gue nggak tahu, kayak BTS udah pakai pesawat pribadi nggak sih? Oh nggak tahu. Setahu gue sih Super M. Iya. Super M yang mukanya ada di pesawat. Itu kan sponsor. Tapi yang lucu kemarin tuh juga ada yang retweet. Jadi si Robert Pattinson juga diikutin sama Sasengnya. Iya, terus dia sampai curhat bikin kan, tenda kan, terus diajak makan malam kan. Justru diajak ngomong heart to heart, terus Sasengnya terus udah Sasengnya capek kayak gue ajak aja sama dia ngomong harus kayak gitu kali ya. Iya, tapi kan kayaknya kalau tipikal Saseng yang Korea tuh kayak gitu, yang ada malah disebar kayak iya, kayak nggak bisa diajak ngomong heart to heart kayaknya. Baru dihubungi aja tuh kayak langsung wah bikin akun sendiri thread gitu. Gue makan sama Kai thread gitu langsung kayaknya. Tapi emang sih ya kalau masalah fanatisme ini kita nggak bisa banget menghentikannya gitu, kayak kan dari generasi ke generasi itu selalu ada gitu. Yang parah juga Twice itu sampai JYP Entertainment-nya itu ngeluarin statement kalau kalau Twice itu juga stalking yang Jihyo kan kemarin. Terus yang parah tuh katanya pas si Twice tuh lagi V-Live di dalam mobil. Ternyata mereka tuh lagi dikejar pas di dalam mobil lagi diikutin. Akhirnya langsung V-Live-nya berhenti kan di situ. Kayak setahu gue yang dari Twice ke GOT7 itu kemarin nggak terlalu jauh juga jaraknya. Iya. Kayaknya udah mulai tegas. Tapi fansnya juga agak kesel yang pas bagian GOT7 karena kayaknya JYP-nya responsnya telat gitu, yang ngasih statementnya dibandingkan dengan pas Twice gitu loh. Kayaknya yang gue tangkap sih kayak gitu, mungkin correct me if I'm wrong. Cuman kayaknya yang gue tangkap tuh kayak gitu. Cuman ya gitu sih ya.
nih emang JYP lagi naik-naiknya banget nih gitu kan, artis-artisnya semua kayak lagi enggak, gue tadi mau bilang di atas angin, takutnya negatif lagi ininya, lagi tinggi banget mereka kan, apa namanya, exposure-nya, terus juga popularitasnya lagi tinggi banget. Jadi gimana, lo ada nggak sih kepikiran buat jadi saseng gitu? Atau beli info saseng mungkin? Beli info saseng mau aja yang legit yang mana ya kan nggak tahu ya, yang nggak tahu juga kita dibohongin atau enggak. Masalahnya ya? kalau beli info saseng ya kita nggak tahu itu benar tapi atau lo enggak ya. Ada ini nggak sih, ada tengkulaknya nggak sih? Tengkulak kan ada di Twitter gitu. Banyak tau. Oh bisa jual gitu. Jual di Twitter. Oh dibisnisin ya? Aku punya info saseng tapi info insider Jeffrey Nicole laku nggak kira-kira? Kebetulan kemarin Nicole kesini nih gitu kan. Bisa sih, lumayan lah kalau lo sekali jual informasi itu kayak ya lo jual 100.000 gitu. Satu info misalnya nih, gue tuh kan kepoin info saseng itu kan. Kan di luar dari topik. Jadi tuh mereka itu ngasih opsi kayak paket gitu loh, kayak lo mau beli info dating beda lagi satu paragraf. Terus misalnya satu paragraf? Iya satu paragraf. Per paragraf? Per paragraf. Misalnya info dating, abis itu info sakit, terus info sexuality lah, info apalah, itu beda-beda, beda-beda. Nggak bisa lu beli banyak gitu harganya. Kayak satu info tuh satu gitu. Kalau misalkan lo disuruh buat milih info saseng, info apa yang paling lo ingin tahu saat ini ya? Tapi maksudnya terlepas dari siapapun idola lo ya. Nggak cuma nggak harus Wonho nih. Gue tuh paling nggak suka dengan info yang namanya info sexuality gitu. Ngapain sih lo? Kayak itu kan privacy ya. Pacar gue tuh sama sekali nggak peduli lo mau punya pacar atau enggak gitu. Paling gue penasaran tuh lebih ke kayak konflik gimana sih, kayak lo konflik kecil di dalam grup lo pasti ada konflik kan. Gue nggak mengharapkan ada drama atau gimana, tapi gue tuh kepo aja. Sebenarnya mereka beneran akrab nggak sih? Iya, apakah ini semua cuma halusinasi kita saja sebagai atau fans misalnya, halu? mungkin dia ada masalah apa dengan agensinya atau ada info-info apa gitu, kayak gue lebih penasaran hal itu yang lebih ke isu-isu. Mungkin kalau yang kayak gitu mungkin 3 bulan kemudian gitu ya, kita kayak gue mau beli info dong, ada nggak info terminate kontrak misalnya gitu Iya. Jadi kita bisa mempersiapkan diri gitu. Misalnya terminate kontrak, kayak gue penasaran nih, ini kenapa sih member ini terminated kontrak, kan kayak pengen tahu aja gitu. Tapi itu kayak masalahnya kan info saseng ini balik lagi tuh nggak bakal tahu. Jadi kayak ya mau beli ngapain gitu. Iya, maksudnya ini kayak mungkin lebih ke apa ya, memuaskan keinginan tahuan pribadi padahal aja. Faktanya gitu. Kan belum tentu. Balik lagi faktanya yang tahu hanyalah Tuhan ya, siapapun Tuhan kalian. Iya gitu. Oke, benar-benar ya sih, emang masalah saseng-saseng ini seru sih ya. Yang kayak soalnya kan zaman-zaman dulu tuh sering banget tuh gue nontonin video-video YouTube yang pengakuan mantan saseng. Iya gitu. Terus gue tuh baru baca terakhir di Twitter, kayak dia bilang aku tobat dari baca-baca info saseng gitu. Jadi dia kayak ikut join grup Instagram, pokoknya gue join grup chat saseng, lah, grup chat gitu. Pokoknya gue nggak tahu infonya dari Instagram. Tapi tuh pas gue baca, anjir ini mah palsu. Jadi tuh saseng halu ya. Saseng halu, murni halu. Jadi kayak gue misalnya member apa, jadi lo tau kan sendiri kalau di K-pop tuh orang kayak suka banget masalah sexuality orang tuh kayak kepo banget, kayaknya tuh pengen semua artis K-pop tuh LGBT kayak tuh pada pengen banget kan. Jadi tuh misalnya anggaplah satu grup A ternyata pacaran sama sesama membernya, adalah leak video bokepnya. Padahal tuh leak video bokep ini video bokep Korea pada umumnya. Itu bukan membernya, itu tuh halu banget, kayak anjir orang-orang ngapain sih? Ya ampun, kenapa itu yang paling bego sih. Aku nggak pernah ngebayangin gue baca thread itu. Iya, maksudnya kayak gitu. Itu kayak fanfic abis. Itu fanfic abis. Maksudnya dia nge-share video leak. Ini ada video leak, kayak padahal itu video bokep Korea aja yang bisa lo temuin di xvideos.com gitu. Iya, di Pornhub ya. Iya, kayak siapa yang udah tahu Pornhub di usia 15 tahun? Gue kayak bingung. Kemarin ada sempat muncul di Twitter gue, kayak oke, bye. Terus ya itu sih, ini kalau yang tentang ngomongin saseng emang kayak angle-nya tuh banyak gitu. Cuman yang belakangan ini yang lagi di spotlight adalah si Jihyo, Twice, GOT7 sama Kai. Terus juga mau ini kayak minggu ini sama hari ini kayak berita tentang kayaknya tuh kalau girl group terutama tuh
dapat perlakuan yang sangat Berbeda. misoginis gitu. Yang terakhir atau yang Buster itu nggak sih? Yang Buster Iya. kan dia masih di bawah umur ya, masih 15 tahun. Terus ternyata di acara variety show Bonihani itu. Apa tadi bilang Hadi Bani tadi gue bilang. Bonihani dia tuh kayak ada video viral di Twitter, dia sama salah satu komediannya tuh kayak si Chaeyeonnya manggil, terus komediannya tuh kayak malah emosi, malah mukul si Chaeyeonnya itu. Wah, itu nyebar doang. Masalahnya Chaeyeonnya itu masih di bawah umur. Tadinya pihak TV-nya mengelakkan, enggak kok ini bercanda. Videonya makin banyak lagi yang mulai dari Chaeyeonnya dibecandainnya tuh yang sampai disiram, yang kasar-kasar untuk ukuran anak kecil. Wah, di situ deh kayak terbongkar lah. Maksudnya ini baru kebongkar sih Buster Chaeyeon. Masalah Buster itu kan juga grupnya grup Nugu ya. Jadi tuh rasanya kayak ini baru dia aja yang kebongkar. Gue yakin sih di balik itu semua masih banyak yang grup-grup Nugu lain kalinya menerima perlakuan yang sama. Terakhir tuh yang lagi rame yang Isaac ini, yang baru banget ini yang Isaac. Oh, apa tuh? Luna membernya namanya Chu. Oh, yang dijambak ya? Dijambak. Jadi staff gue mungkin nggak dijambak kasar gitu sih, tapi kalau gue liat videonya dia manggil, tapi dia manggilnya dengan cara ngejambak. Oh, kayak oi gitu kali ya. Iya. Oke. Iya, rame sih kemarin gue juga lihat tuh ininya. Akhirnya staffnya minta maaf sih. Enggak, iya tadinya tuh si MBC-nya berkelit kayak enggak, tadinya kita staffnya tuh mau manggil si Chu dengan cara tepok-tepok pundaknya, tapi nggak ada tepok-tepok pundak tuh nggak ada, dia main langsung kayak manggil Chu-nya dengan cara narik. Terus yang terakhir tuh gue juga lihat, tapi gue nggak tahu sih ini akan viral atau enggak. Si Joy Red Velvet. Joy itu kan lagi ada reality show, jadi dia jadi manajer tim basket gitu. Dan di situ tuh ada yang ngevideoin kayak Joy itu malah jadi kayak babu di situ. Oh iya. Iya, kayak ini kok malah jadi Joy malah jadi kayak babu ya di situ. Nggak bisa fans protes kan, kayak gue nggak tahu nih maksudnya emang ini perannya atau gimana. Jadi itu masih belum tahu sih hasilnya gimana. Belum rilis berarti. Belum baru video fancam dari fans aja. Ya berarti ini mungkin salah paham kali ya. Kalau ngeliat Enjoy kayak mungkin emang kan dia jadi manajer kan kayak ngasih handuk, tapi tuh kayaknya pemain basketnya tuh kayak ngambilnya tuh kayak sebodoh amat, nggak bilang terima kasih gitu. Ya mungkin memang ya namanya juga di pertandingan ya, gue nangkep atlet gitu kayak ya udah ambil aja kan fokusnya ke konteksnya game. Mungkin iya berbeda kan kita nggak tahu gitu kan, nggak tahu juga ya bener. Mungkin ya karena emang ini dari rekaman video yang kemudian viral kan juga kita juga nggak tahu kan sebenarnya benerannya kayak gimana. Tapi anyway, ngomongin Red Velvet juga, mereka mau comeback akhirnya. Kita berkali-kali kan ngebahas Reve Festival finale gitu ya di episode sebelumnya. Akhirnya mereka comeback nih dengan 4 lagu baru ditambah dengan 12 lagu dari 2 versi yang sebelumnya gitu. Kayaknya yang ini bakal lit banget sih kalau gue merasa dia kan tipenya enggak, dia balik lagi ke konsep horor seperti dia Peekaboo-nya. Dan Red Velvet Cult ini gue tunggu-tunggu banget sih. Gue sangat excited banget. Terus juga dari konsep fotonya, terus si konsep teasernya kayak Red Velvet ini tuh sangat unik, sangat efek sekali. Terima kasih SM sudah mempertahankan konsep efek dan menurunkannya kepada Red Velvet. Gue juga seneng karena anyway kita nggak bakal ngeliat efek lagi gitu untuk dalam waktu dekat ini. Jadi kayak nggak apa-apa gitu. Terus kayak gue kemarin tuh lihat foto Yeri yang dia lagi pakai tudung dan bawa Petromak itu. Wah, cantik banget ya adik gitu ya. Walaupun jadi bukan bias gue sih sebenarnya, dan gue nggak berencana untuk mengganti bias karena bias record gue tetap Wendy. Tapi ketika foto Wendy keluar tuh kayak biasa aja ternyata. Jadi masih kayak lebih seneng Yeri ya. Gue dan untuk yang konsep ini gue lebih suka Wendy di Reve Festival yang sebelumnya. Jadi kalau yang ini belum nemu aja. Ya tapi gue suka teaser dia. Jadi kan ada narasi yang suara-suara ya. Kayak wah suaranya bagus banget. Kita tunggu Airin nih belum keluar. Pasti Airin terakhir sih selalu. Oh iya, yang minggu ini tuh yang sedih tuh ada lagi member yang keluar. Cherry Bullet. Ada Mire, Kokoro sama Lin. Cuman masalahnya yang gua nggak suka dari FNC, mereka nggak ngasih tahu dia keluarnya kenapa. Ini tuh kayak kasusnya ya udah keluar aja gitu. Nah kalau Kokoro sama Lin ini fans sebenarnya udah curiga karena Kokoro sempat ngilang-ngilang ya. Lin itu kayak udah ngilang 2 bulan 3 bulan. Terus pas mereka kayak Kokoro ulang tahun atau Lin nggak diucapin nama FNC. Wah nih fans udah curiga, ini kenapa ya, jangan-jangan keluar ya gitu. Terus ternyata benar. Tapi yang fans kaget yang Mire karena dia leader. Kenapa ya kayak ini nih yang gue sebel. Kenapa sih? Apa ada
aduh. Mungkin kalau menurut Ini yang gue pengen gue tahu Saseng, tolong cari info ini yang kayak kita gini harus nih, beli gue info kepo Saseng nih. ya, Ya. Denia, kayaknya ya. Coba kalau ada Saseng bisa menghubungi Dita di 021 791 87743. Kayak tapi gue kalau yang kayak gini tuh bikin fans tuh jadi berspekulasi gitu, karena kayak Cherry Bullet baru debut, terus juga mereka masih muda-muda kan ya, Masih, member-membernya kan masih muda-muda, jadi kayak pilihannya tuh kayak alasan keluarnya itu pasti sedikit sih. Iya. Either memang mereka lagi nyari identitas nih, kayak mereka kan maksudnya ada kita sering menemukan kayak ya kayaknya idol tuh nggak dunia gue gitu untuk saat ini kan. Kita kan sering banget kayak gitu, kayak waktu Yukis Dongho sempat kayak gitu juga. Terus Sunmi juga kan dulu sempat kayak gitu, kayaknya gue nggak cocok deh sama idol, jadi gue pengen cari jati diri gitu. Tapi setelah itu mereka lebih dewasa, mereka kembali lagi gitu kan ke entertainment. Cuman masalahnya ya ini si FNC itu nggak bilang gitu. Ini Iya. mereka tuh kenapa keluarnya itu kenapa? Apakah emang maksudnya keluarnya karena mereka merasa mereka nggak cocok dengan kehidupan idol, atau mereka mau sekolah lagi, atau apa, kan nggak dijelasin. At least kalau dijelasin kita nggak usah nanya-nanya gitu loh maksudnya, dan nggak ada spekulasi yang lebih lanjut gitu. Mana kan sebelum dia keluar juga kayak tadi lo bilang ada dia sempat ngilang itu kan. Iya, itu kayak wah ketebak banget nih mana yang kayak kalau udah sering hilang itu tandanya wah ini udah mau keluar nih. Maksudnya gosip-gosipnya sih Koko Romalin tuh ada isu visa. Gosipnya, tolong jangan percaya gue. Karena mereka Ya, itu Kokoro ya. orang Jepang, Linnya orang China kan. China, Jadi katanya iya, sih ada gosip-gosip visa, tapi nggak tahu ya. Tolong jadi Iya. percaya. Ya udahlah, ini FNC aja yang tahu. Tapi Iya. yang lucu nggak, ini bukan FNC sebenarnya. Kemarin gue sempat baca di Twitter si GA-nya Loveless tuh salah live film. Iya, iya, Masih nggak sih? Yang Di dia pakai akun channelnya- Golcha. Iya, Golden Kayak Child. kok lucu banget. Itu waktu itu Monsta X pernah si Minyuk dia malah di channelnya Uju Sonyo. Jadi kayak nah kan itu kan masa handphone staff kan, iya, handphone perusahaan. company-nya. Iya. Terus kayak ya udah Kocak gitu deh. dong. Kok gitu tapi lucu gitu kayak mana GA kan anaknya yang kayak polos-polos gitu, yang kayak ini channel yang berbeda, kayak lucu aja gitu, kayak tiba-tiba orang udah ngarepin Golcha, tiba-tiba yang muncul GA gitu Iya. kan, kayak ini kocak banget sih. Orang nggak detail abis ngeliat aja. Terus Minggu ini apa penghargaan belum ada lagi ya sampai awal tahun depan ya? belum GDA belum. Belum ya GDA. Terus paling ada yang terakhir Seoul Music Award juga masih Januari. Info yang lagi rame tuh Blackpink. In your area nggak? Blackpink yang fansnya protes Nggak dengan dijawab. menggunakan Emang gue harus jawabnya apa? Iya, Kalau di iya. Blackpink Indonesia apa? Iya, in your area. Ya udah gitu aja. Iya, fans Mereka minta comeback. Minta comeback setahun 2 kali, sering promo. Oh, ada petisinya. Ada tuntutannya. Pakai kita bisa nggak? Kita bisa.com nggak? Iya, kayaknya iya deh untuk yang Blinks-nya. Pasti kan itu Change.org. donasi buat apa sewa truk billboardnya kan. Jadi truk billboardnya tuh taruh di depan kantornya YG gitu. Oh, mereka bikin iklan untuk petisi mereka. Itu, petisi wow. mereka tuh kayak minta comeback setahun 2 kali. Gue kadang-kadang amazed ya sama orang yang punya uang untuk melakukan itu. Iya, itu gitu. kan kolektif dong, kerja Iya, sama ngerti, kolektif. cuma Tapi kayak kayaknya wow aja gitu. jadi tuh tuntutan dari Blink itu minta comeback setahun 2 kali, terus solo-solo yang dijanjikan kayak Rose, Lisa sama Jisoo tolong tolong direalisasikan, terus minta apa lebih ke promo Korea, kayak aktif di variety show, sering datang acara, sama sering datang ke acara year end award atau enggak acara awarding. Iya, acara gayo-gayo kagak dateng nih. Iya. Boikot mulu. Coachella soalnya mereka fokusnya Iya, ke Coachella aja. YG mengeluarkan statement nih. Iya, karena kita fokus world tour, tapi tahun depan kita akan fokus untuk promo album. Biasalah janji-janji bersayap YG gimana sih? Nggak tahu, nggak mau komen, nanti kita dimarahin. Dimarahin. Kamu kan bukan Iya, fans YG, kamu nggak berhak Kayak untuk tahu lah ngejudge. YG emang sering jawabannya kayak gitu. Iya. Jadi Itu kita tunggu jawaban aja. template ya, jawaban template. Jawaban Soalnya- diplomatis. Tapi gue positive thinking sih di 2020 ini Blackpink at least comeback 2 kali, tapi paling cuma 2 lagu gitu. Yang kayak satu lagu album Jangan single gitu aja. dong. Ya nggak apa-apa, Keren. karena pada akhirnya Iya. kan juga gitu kayak Gue menunggu full album di mereka sih. lama tahu tuh di mana aja lama banget full Tapi full albumnya ya lagu-lagu lama jangan ada di. Iya, makanya Full album. itu makanya itu susah. Orang tuh di mana aja tuh lama banget yang Lama, album iya, debutnya. album, Kayak Baru punya baik. full album lama. Dan itu cuma punya 1. 2 2 ya? Dua yang maaf, Crush, dua. abis itu mereka bubar. Jadi kayak sedih gitu loh. Maksud gue kayak ini kenapa sih YG tuh nggak bikin kayak JYP gitu loh, yang Twice Iya. setahun comeback 7 kali gitu. Kayak Jihyo dari montok sampai ke kurus gitu kan. Iya. Kayak kasihan, cuman ya ya udahlah, Blink sabar-sabar aja. Maksudnya kayak ya kita berharap aja
cuman itu yang kita bisa lakukan kan sebagai pendengar casual ya Blackpink gitu. Tapi anyway, untuk ngomong soal new release, lo udah dengerin ini belum lagunya IU ya? IU lagi, Ailey yang baru yang Sweater. Belum. Sebenarnya itu enak sih lagunya, dan dia akhirnya kan menemuin label baru kan, sekarang label Amerika. Dia kan Amerika. Yang Sun and Sky Records. Tapi agak ini sih, maksudnya gua agak khawatir sama Ailey karena promo Koreanya dia pasti bakal tersendat nih, karena dia belum punya label yang di lokal gitu kan. Dia kayaknya emang dia dan teman-temannya dia itu emang lagi fokus ke US kan, kayak Eric Nam, terus juga Amber yang kayak gitu-gitu tuh kayak lagi fokus keluar. Cuman gue kangen gitu loh ngelihat Ailey yang yang promo di acara Korea. Musik, terus yang menang yang kayak gitu-gitu, yang kayak aduh, gue baru tahu dia punya lagu duet sama Chen. Gimana? Gue bego. Yang di mana? Gue di album dia yang Heart Shaker, bukan kok Heart Shaker, Iya, Room Shaker. Room Shaker itu ada, ternyata ada lagu tuh, gue kayak baru tahu kok ada gitu. Terus gue dengerin ya, not my cup of tea sih lagunya, tapi karena ada Chen jadi gue suka aja gitu. Terus gimana kabar Juhon? Katanya habis masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Iya dia lagi sakit dizziness gitu. Dizziness kayak pusing parah. Tadi kan dia tuh mau ada promo di Jingle Bash gitu, jadi dia. Tapi kan datang kan, ujung-ujungnya datang. Saya sudah datang, mereka kira kayak berlima. Maksudnya gue udah acara yang sama nggak sih yang datangin sama BTS juga? Beda ya? Aduh, gue nggak ngerti. Kayak ada Jingle Bells, ada Jingle Bell Bash, ada Jingle Bash. Itu ada banyak deh acara-acara radio soalnya. Yeah. Kalau ini tuh yang, aduh gue nggak inget juga. Kayaknya iHeart Radio, acara dari iHeart Radio. Ya sakit terus kayak, maksud gue udah melihat Monsta X bernamanya itu udah sedikit banget kan. Ini apalagi berlima doang, kayak wah gila ini mau banyak, mau sampai berapa lagi sih sisa membernya gitu kayak. Untungnya kan sakit kita kan iya. Bisa tapi untungnya nggak lama terus akhirnya beraktivitas lagi dia pada umumnya. Ini yang aman sekarang nggak ada apa namanya, Mama Loren 2020 nih. Apa? K-pop prediction apa nih? Iya nih, kapan nih kita episode? Ntar aja deh, nanti kita cari tahu. Menuju 1 Januari nih kan. Pasti kan siapa yang dibongkar ya? Kalau gue sih akan sangat menyenangkan kalau 1 Januari itu ada yang dating tapi dari member BTS sih. Lisa Jungkook feeling gue. Kan Jungkook katanya sama IU guys. Iya. Jungkook sama IU. Enggak. Kan Jungkook ngefans sama IU, jadi sering dihubungkan. Nah, kebetulan kemarin kita juga sempat ngebahas soal beberapa awarding nih gitu kan. Dan 2020 nanti di Januari kita ada 2 yang gede. Kita seolah-olah tuh kita itu kayak pelaku industri ya guys. Jadi ada Golden Disc Award sama Seoul Music Awards. Nah, jadi Dita tuh sempat kepo-kepo gitu, cari yuk data penjualan album gitu kan. Di sini kita ada datanya loh. Di sini kita nggak. Sumbernya dari mana nih? Hanto. Gue harus ngomongnya Hanteo atau Hanto sih? Hanto. Bener nih. Karena Hangulnya Hanto bukan Hante. Oh gitu setahu gue. Hanto dan Gaon. Kita dapat info ya. Iya, dapat. Jadi kita ada direct dari sana nggak? Kita telepon nggak ke Gaon? Enggak. Annyeonghaseyo. Gaon nih. Itu nggak sih yang kemarin gue bilang kalau gue bingung kenapa anjir BTS tuh menyapu bersih, membabat. Nah inilah jawabannya. Akhirnya gue menemukan jawabannya. Gue jujur aja speechless dengan angkanya. 3,689495 3.686.495 sales per November 2019. Men, itu gapnya antara dia dan nomor 2 aja itu udah 2 kali lipat lebih. Iya lebih. Seventeen tuh cuma 800.000. Hampir 3 kali lipat. 849.000 itu jauh banget. Jadi kita nggak bisa komplain kalau BTS menang. Gue tahu BTS tuh gede banget, tapi kayak wow 3 juta. Gak nyangka kalau ternyata sampai 3 juta ya. Gue pikir kayak 1 juta tuh udah oke banget. Dan ini tuh cuman untuk album Map of the Soul Persona doang. Iya, jadi kan kalau menurut top 10 best selling albums ini Gaon ya. Ini versi Gaon. Gaon. Jadi tuh yang nomor 1 kan BTS, Map of the Soul Persona 3 juta. Kedua Seventeen, Unold 800. Nah, 800-an, 850-an. Seventeen juga di chart ini tuh udah ada 2 nih. Dia di nomor 2 sama di nomor 8. Oh iya, apaan? Dia 2 ya? You Made My Dawn juga masuk ke daftar ini. Kalau ya Seventeen pergerakannya
Wah, keren 2 kali banget. lipat. Bener. Terus di nomor 3 sama X1. nomor 4 ada X1 dan EXO yang Obsession. Nah yang Obsession ini kan yang kemarin sempat rame kan. Nih, gue tuh gue melihat angka EXO yang Obsession ini 563.000. Maksud gue ingin bertanya nih Ron, lu sebagai seorang EXO-L karena Aku udah gak EXO-L sekarang. udah. Maksud gue Aku melihat sekarang ini fans EXO namanya apa? One It. One It. Oh, Iya. mana sih? One It. Oh, One It ya. Ya, gimana? Bener gak sih? Enggak tahu, so tahu lu. One It, bener iya. One It. Aku fans Kang Daniel Kayak deh. gue ya, maksudnya Danielism. EXO ini luar biasa. Maksudnya album debut langsung 577 mengalahkan EXO Obsession. Wow, Baekhyun juga. Ini kemarin emang sempat ada banyak yang membahas soal EXO Obsession ya, ini kenapa kan. waktu tahun lalu Tempo nyampe gak sejuta? Temponya kayaknya nyampe deh sejuta. Ya pokoknya 900-an or Kan sejuta gitu. quadruple Quadruple itu kan gara-gara Tempo seinget gue. Oh ya, maksud Yang kita gue jualan baju. iya, maksud gue kayak hampir setengahnya gitu. Menurut lo apa sih yang membuat kayak penjualannya tuh untuk sekelas EXO tuh agak berkurang? Menurut lo kenapa? Menurut aku, Keluarkan teori-teori lo. aku nggak punya teori sebenarnya. Ini hanya julid. Menurut aku enggak deh. Menurut analisa sedangkal lo. Kalau menurut gue itu sebenarnya ini tuh cuman apa ya? Ini tuh balik lagi ke bisnis aja sih sebenarnya, balik lagi ke bisnis aja. Mungkin apa namanya, untuk saat ini prioritasnya SM tuh nggak di EXO untuk penjualan ini gitu. Jadi kayaknya ada sesuatu yang lain yang pengen dinaikin dulu nih sama mereka biar dapat tempat yang jelas gitu loh, status yang jelas worldwide-nya gitu. Kayak kemarin gue sempat baca juga kan yang masalah EXO ini yang katanya penjualannya katanya restocknya lama apa segala macam, karena kayaknya selama gue jadi EXO-L kayaknya masalah restock baru kayak kali ini ya yang agak bermasalah gitu menurut gue. Kayak ya tapi makanya tadi gue bilang mungkin ya ini emang agendanya beda aja sih. Karena di saat yang sama ketika orang lagi membahas soal restock yang lama itu, tiba-tiba SM nge-tweet kan yang soal Billboard chartnya Super M yang udah yang naik berapa 69 tangga naik kayak gitu-gitu. Jadi dan yang dipermasalahkan juga kemarin itu sebenarnya karena nggak nyangka ternyata si Obsession ini di awal rilis tuh bisa langsung masuk Billboard album chart kan, tapi ya maksudnya masuklah ke 200 gitu, top 200 gitu. Cuman setelah itu di Amerika tuh susah banget katanya nyari CD-nya, kayak udah nggak ada lagi. Nah dipertanyakan kan, ini kok lama ya, restocknya lama. Makanya orang-orang jadi mikir kayak kenapa bisa lama? Kalau gue sih mikirnya ketika SM nge-tweet yang soal Super M itu, oh ya mungkin agendanya memang lagi mau Super M dulu nih. Gitu. Lo merasanya itu kayak agenda? Iya, menurut gue agendanya SM-nya memang mau naik untuk Billboard ya, untuk Billboard karena ya kan Super M memang pasarnya memang luar, memang Amerika dan Europe nih. Mereka mau tur Europe loh 2020 ini. Siapa EXO? Super M. Oh Super M. Ya, jadi kayaknya emang pasarnya di situ dulu. Jadi makanya kenapa akhirnya yang Billboardnya EXO jadi agak tersendat karena ya agendanya lagi beda. Ya kita lagi mau naikin Super M aja. Mungkin kalau menurut gue tuh kayak gitu. Kalau tapi gue punya pendapat yang berbeda. Boleh. Gue merasa kita bebas berpendapat di sini. Gue merasa gara-gara Dio dan Xiuminnya Wamil ngaruh nggak menurut lo? Oh enggak sih. Enggak. Kalau menurut gue ya, EXO tuh emang AG-nya banyak, iya. Tapi yang paling banyak AG-nya tuh masih ada masalahnya. Masih ada Baekhyun sama Chanyeol gitu. Penjualan albumnya Baekhyun yang City Lights tuh hampir setara sama EXO ya, 500. Iya. Karena Baekhyun aja ada di nomor 6 di list ini kan. 521.000 per November 2019. Dio sama Xiumin kayak menurut lo nggak gitu? Enggak lah, menurut gue nggak terlalu ngaruh. Masalahnya soalnya kan kalau misalnya ngomongin AG, gara-gara kan kalau kita mau fansign kan kita harus beli album banyak gitu kan. Betul. Maksudnya kalau kita fans AG, kalau tiba tahu nggak ada Dio sama Xiumin, nggak mau beli doang. Biasanya kan masalahnya kalau fansign itu kan naikin penjualan banget kan, karena lo harus beli yang banyak karena Betul. itu karena itu tapi gue jarang mendengar update fansign sih untuk Kalo Obsession EXO ini. ya? Yang Iya Obsession dikit ini ya? Kayaknya promonya emang sedikit. Makanya itu mungkin yang kenapa bikinnya XL-nya jadi agak-agak kesel. panas gitu. Panas ya. Oke. Mungkin karena itu. Tapi kalau misalkan lo bilang Dio sama Xiumin gak ada terus jadi penjualannya turun, harusnya konser juga sepi tuh kalau kayak gitu, maksud gue. Ya kan. Oh tapi rame-rame aja. Tapi rame-rame aja. Trans TV kemarin kan sampai dorong-dorongan kamu lihat sendiri apa yang terjadi di Cibubur ya kan. Tapi ya pokoknya di list ini tuh tadi kita sampai nomor 4. Nomor 5 ada BTS lagi untuk album BTS World. BTS World ini soundtrack padahal game soundtrack loh. game kan. Ini wow. 500.000. Terus ada Baekhyun di nomor 6. Yang gokil Kang Daniel. Kang Daniel sih, gue juga mempertanyakan si Kang Daniel. Kang Daniel emang wow, fansnya tuh bener-bener
masih loyal banget loyal ya. banget Maksud gue gitu. secara musik pun Kang Daniel kayak mohon maaf kayak emang musiknya tuh kayak apa sih? nggak nangkep kali lo Emang ya. iya, Nggak, kayak bukan selera secara lo, gitu. musikalitas Kang Daniel mungkin belum kayak apa ya? Belum ada warnanya karena dia kan juga baru comeback sekali kan. Tapi tuh ini tuh gue yakin karena fandomnya Kang Daniel tuh wow, Dignity namanya fandomnya gue lupa. Aku kira Danielism. Aduh gue lupa, gue harus googling ntar aja deh. Jadi tuh kayak masalah kan Kang Daniel ini yang solo debutnya itu kan agak tertati-tati gara-gara Masalah yang dia sama masalah dia sama manajemennya. agensinya kan. Tapi tuh fansnya nungguin loh ya. Wow, iya. penghasil sampai dapat 500.000. Dan di antara Gua 10 ini yang selain Daniel tuh nggak ada yang jebolan Wanawan kan nggak ada. Bahkan Iya, Kang Daniel doang West aja nggak masuk, Park Ji-hoon nggak masuk, AB6 nggak masuk, terus Iya, yang 10 besar Kim ini ya. Jae-hwan nggak masuk. Jadi kayak cuman Daniel gitu loh yang kayak ya dia Daniel Iya. gitu maksudnya. Terus yang paling gokil sih di antara list ini yang Gen 2, generasi 2 kan, Super Cuman Junior. satu-satunya ada Super Junior Super yang Time Junior Slip. di album Tapi kata Time lo Slip. Time Slip bagus-bagus ya lagunya. Gue suka, ini Time Slip itu kan yang aduh yang mana sih? Yang baru yang baru deh pokoknya itu. Iya, gue suka kok albumnya yang Time Gue Slip. udah lama banget gak dengerin Super Junior. Kan gue kemarin gue selalu bilang dengerin dong Iya, Super Club itu bagus, tapi lagu kesukaan gue judulnya Show. Oh Ada, iya. lo harus dengerin. Kasih sedikit bocoran deh, ini tuh genrenya apa ya? Maksudnya Yang mana? kayak yang album Time Slip ini Lo Siento enggak, ala-ala kayak justru gitu karena enggak kah? Lo Siento. Oh enggak gitu. Mama Ini kayak, Cita. lo kalau dengerin Show itu tuh kayak lagunya aduh gue lupa, kayak lagunya Happiness. Kalau gue ingetnya Hembok gitu. Iya. Kayak lagu buat penutup Super Show dia tuh enak banget kalau pakai lagu Show ini. Oh nanti gue Iya. dengerin deh. Gue pengen nonton deh Super Show 8. Iya. Nonton aja mah. Tapi tiketnya mahal. Dan promotornya waktu itu gue masih kesal jadi agak males. Enggak, ini yang paling gue salut di list ini. Oh iya, cuman ada satu grup cewek. The one and the only girl. Fancy. You. Enggak, bukan album fancy tapi justru album feel special. Iya, tapi kan yang paling banyak kata lo impact yang paling gede kan Fancy. Iya. Jadi Twice dengan 400.000 keping. 404.739 Wah, keping ini per tuh November 2019. Twice ini tuh udah kayak boy group ya. Maksud gue kayak Iya. wah. Dan ini dari Gaon. Tadi kita juga masih ada dari Hanto nih. Hanto. Kalau dari Hanto, wah ini kayak dari Reddit tuh rame banget ya, Dit, ya. Iya, Sampai yang Hanto. nunggu-nunggu pun ada nih datanya ya. Cuman ya kasihan ya kayak grup-grup kayak Ladies Code yang Iya, ya lo kalau kalian yang penjualannya harus cuma tahu under Ladies 1.000. Code berapa? 600 keping doang. itu kayak, kayaknya anak Visip deh yang beli enggak, semua. gue anak yakin Visip. apa itu nggak bakal nutup biaya produksi dia albumnya itu. Iya, benar. Kayak ya ampun sedih banget. Tapi yang gue senang girl group zaman sekarang itu penjualan albumnya tuh, album fisiknya tuh gede-gede, nggak kayak pas zamannya Gen 2 yang kayak Sistar, Miss A, 4 Minutes itu kan penjualan albumnya agak-agak tragic ya. Tapi kalau yang sekarang tuh kayak Red Velvet, ITZY pun penjualan albumnya juga bagus banget kan yang tahun ini, yang terutama yang It's Icy udah nyampe 70.000, udah kayak mau nyanyiin Red Velvet gitu, kayak wah, maksud gue kayak udah 70.781. iya kan, yang Per Itzy kan. data ini per November ya dari Hanto, dari penjualan Hanto. Cuman ini sebenarnya kalau misalkan kemarin IZ*ONE jadi comeback, iya, ini pasti kayaknya bakalan bisa 300.000 lah at least tuh. Iya, IZ*ONE, dan itu juga bakalan kayak apa ya, nge-push lagi penjualan album dia yang sebelumnya. Iya. Terus kan data yang kan gue malu ngelihat list chart Hanto kan. Terus lo bingung, Wanawan masih aja ada yang beli dong. Iya. Wanawan di sini masih banyak yang Wanawan beli. masih ada di list Hanto kayak Bahkan dari albumnya yang Nothing Without You aja itu masih ada 1.000 yang beli 1.000 fans. Yang banyak nih, yang paling banyak satu yang- pangkat 11 sama dengan satu. Iya, itu gimana sih guys bacanya? Power of Destiny Wannable Chan, please tolong masih kasih tahu. terjual 5.000 keping. Sedangkan Intuit cuma 600 keping. Ya Kayak Allah. Ini tapi kalau gue kasih, kalau Ais bakal senang banget sih ya, Ais Oh sama ya, Rizka. Victon. Karena Victon 66.000 itu keping. kayak, Gua kayak wow itu banget. rekor terbarunya Victon kan. Terima kasih Exposure Produce, ternyata sangat worth it ya. Iya. Terus gue juga pas gue lihat list ini tuh gue salut banget mamamu akhirnya berhasil 100.000 keping. Ayu juga pertama kali 150.000 Iya, ya. Mamamu juga yang ini pertama kali. Buat Blooming. Ya, Buat Blooming kan yang Ayu ya?
You Blooming. Love Poem, sorry, albumnya Love Poem. Oh, Love Poem, ya. Terus kalau yang Mamamoo di album Reality in Black dia berhasil 100.000. Jadi dia tuh gabung sama IOI, IZ*ONE dan Kara. Jadi grup di luar Big Three yang bisa ngejual album lebih dari 100.000. Kayak wah jarang banget kan kalau gue bilang tuh girl group tuh kayak. Iya. Luar biasa. Terus yang gue bingung ternyata Park Hyo Chun ternyata ngeluarin album loh. Laku nggak sih albumnya? Haji Kalamen OP, Park Hyo Chun ada nih di ada 10.000 keping loh. Albumnya namanya Slow Dance 10.000. Kayak gue nggak tahu emang emang gue aja bahkan baru tahu saat ini gitu. Ternyata dia tuh rilis album ya. Rilis. Ya karena gue udah nggak ngikutin sih, mohon maaf. Pentagon juga lumayan sih ya mereka tahun ini. Tapi gue tuh sedih, Pentagon menurut gue apa ya? Gue merasa kalau menurut bisa lebih ya. Gue merasa standar untuk boy group untuk lo survive gitu, untuk ibaratnya fandomnya stabil lah, itu minimal kayak 100.000 untuk sekarang ya. Kayak wah 80s nih aman banget nih. Pentagon nih 2 album, dari yang album Genie sama Summer yang totalnya sekitar 62.000 keping gitu. Ngomong-ngomong soal menurut Pentagon, gue kurang kalau Pentagon. Ngomong-ngomong soal Pentagon, lo harus lihat cover mereka yang Into the Unknown. Iya, gue udah. Lo harus lihat. Oh my god, itu bagus banget. Bikin lo suka sama Gino ya. Gue kan selalu suka Gino, tapi itu bagus banget mereka. Pembagian suaranya keren banget. Dan yang paling menonjol menurut lo yang selain yang tadi kita udah bahas, yang tadi lo bilang kayak nggak nyangka, itu adalah NCT Dream yang Wiboom. Oh, ya? NCT, ntar gue cek dulu, gue 28.000. Control F aja kak. NCT Dream gitu. NCT. Ini yang gue bilang, 286.995 mengalahkan NCT 127 We Are Superhuman. Iya, 176.000 kayak straight to SM face gitu loh, kayak keplak gitu. Tapi masalah ini tuh kayak gimana ya? Gue merasa SM NCT tuh Dream lagi peak-peaknya nih kan sekarang. Gue merasa SM tuh nge-push banget NCT 127, tapi pas lo lihat datanya ternyata hasilnya tuh NCT Dream lebih appealing ya, buat mungkin masyarakat maksudnya secara Korea secara umum, sama melihat hasil internasional. Kalau berdasarkan hasil data penjualan album fisik ya, album gitu fisik, bener, kayak bener. Wah, NCT Dream nih sayang banget kalau lo pakai konsep graduate ini, karena chemistry-nya tuh udah maksudnya gimana ya? Mereka temenan dari kecil kan? Iya, udah deket gitu banget. Ini kalau pakai kemarin tuh kalau nggak salah gue sempat kayak, gue nggak tahu ini cuman obrolan geng doang gitu loh, yang kayak obrolan katanya nanti kan NCT Dream mau graduate nih gitu. Terus temen gue kayak nyeletuk yang kayak, aku nggak mau channel Jisung dipisahkan, yang kayak gitu. Iya Chenji tuh emang lucu banget. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk kayak, iya katanya channel mau masuk WiFi. Terus gue, gimana? Gue bilang gitu. Lah, oh iya juga ya, Renjun juga bisa jadi masuk WiFi nih, gue bilang gitu kan. Tapi sebagai fans abal-abalnya WiFi, gue ngerasa kayak gue nggak mau ada member baru gitu, yang kayak nggak mau ada member baru. Tapi di saat sama langsung mikir juga, oh ya tapi 2020 pasti Super M, Luka sama Ten bakalan aktif di Super M nih. Jadi WiFi bakal ada dua yang kosong gitu kan. Terus kayak oh iya pas nih kalau tiba-tiba channel sama Renjun gitu kan, dua masuk, kayak ya gimana dong. Maksudnya gue bukan nggak suka sama channel sama Renjun, gue cuma suka aja sama formasi WiFi yang sekarang gitu. Dan sama seperti kalian semua, gue nggak siap dengan perubahan formasi apapun. Untuk NCT aja udah membingungkan buat gue. Jadi tiba-tiba kalau WiFi diacak-acak lagi nih kayak sedih gitu yang. Iya, maksud gue waktu itu lihat fancam di konsernya NCT Dream, konser tunggal NCT Dream, kayak member-member itu nangis, kayak mereka tuh bingung dengan masa depannya. NCT Dream kan yang graduate siapa? Haechan kan? Yang akan graduate. Iya harusnya sih. Haechan. Jadi tuh kayak gue ngeliat Jisungnya tuh nangis, kayak mungkin mereka bingung, kayak mereka tuh kayak udah klop tapi dengan sistemnya ini yang menyebalkan. Terus muncul hashtag kayak tolong make NCT Dream fix unit, muncul kayak mungkin strateginya harus kayak strategi Blink kali ya. Lo sewa truk billboard, taruh di depan SM tuh, kayak bikin petisi di situ biar didengar oleh SM. Tapi ini memang kayak penuh tanda tanya sih ya kalau untuk NCT Dream ya, beneran kayak, karena masalahnya kalau tiba-tiba SM menjadikan mereka fix unit, NCT ya buat apa lo gembor-gembor selama ini kalau tiba-tiba lo lemah juga gitu, pendiriannya jadi nggak ada gitu. Jadi SM jadi kayak terkesan pelin-pelan gitu. Tapi di sisi lain ya fans juga harusnya ketika mereka komit dengan konsep NCT,
ya mereka harusnya sudah tahu apa yang akan mereka hadapi. Maksud gue tuh gitu loh. Aku nggak bisa. Memang sih di satu sisi kayak ya gue juga pengen Chan Lo dan Jisung nggak dipisahkan gitu. Tapi di sisi lain ya kita inilah risikonya punya grup dengan banyak member seperti ini ya. Tanggung jawab gitu ya. Iya, win-win di nggak di 127 aja gue kayak oke, kenapa? Tapi tiba-tiba ternyata di WiFi dia lebih berkembang, ya udah nggak apa-apa kalau menurut gue tuh gitu. Cuman sekarang nih dari awal SM udah bilang kalau NCT ini nggak ada fix member gitu kan. Membernya akan datang dan akan pergi gitu kan. Jadi kayak ya udah kalau kayak gitu itu sebenarnya udah warning dari awal sih. Dari SM-nya sendiri kayak ya udah. Tapi kalau tiba-tiba mereka ngambil keputusan dengan menjadikan NCT Dream Fix Unit, gue ngerasa kayak ngapain lo bikin NCT in the first place gitu loh. Kalau gitu ya udah debutin aja 127 dengan nama yang jangan NCT gitu brandnya. Maksud gue aja karena brand NCT ini emang dari awal emang namanya sudah kan, seperti itu. Namanya gitu. Aja Neo Culture Teknologi, seakan-akan mereka mau ngedobrak gitu kan ya, buat inovasi baru sesuatu gitu. Jadi kayak ya sudah, sabar ya guys gitu. Kita juga sedih kok karena Chan Lo Jisung akan terpisah pada satu hari. Tapi sedih gitu. Cuman ya excitednya karena pasti akan ada member baru kan. Dan member baru biasanya kan lebih muda. Dan gue yakin sekarang mungkin lo bisa misu-misu, nanti kita ke member baru muncul. Iya, lo akan suka juga anyway, udah kalau udah Polesan SM tuh udah enak banget sudah. Terus ada Monsta X nih. Monsta X ada. Ada Monsta X kayak ya paling banter 150 ribuan lah. Oh gitu. Masih banyak lah ya. Masih lumayan. Maksud gue untuk kayak jadi kan dia tahun ini 2 album kan, yang We Are Here itu 160 ribuan. Yang Follow Funny 150 ribuan dengan promo yang sangat singkat. Itu menurut gue kayak, gue gak tahu harus seneng atau sedih sih. Kalau seandainya promo lebih lama, kan mereka kalau Monsta X kan sering banget fansign-nya, pasti itu kayak bisa nge-push penjualan lagi, mungkin bisa nyampe 200 lebih gitu menurut mungkin gue. Itu 75% yang beli kecap mungkin ya. Iya. Buat kecap pasti fansign lagi nih, kayak waduh gue sedih ngeliat angkanya. Kayak sebenarnya gue gak peduli banget sama angka-angka ini ya, karena balik lagi karena mungkin ada beberapa fans yang senang dengan achievement ini, tapi gue secara pribadi sebenarnya nggak ambil pusing dengan angkanya. Tapi gue tuh melihat sedih gitu, gimana ya, kayak ya lo tau lah ya, karena ada ininya karena ada masalah sebelumnya, jadi kayak males. Ya udah. Nah yang gue suka lagi sih sebenarnya gara-gara 2 albumnya Park Bom oke lah ya. 13.000 tuh menurut gue oke lah sebagai untuk ukuran Park Bom lah yang baru comeback banyak lagi. Yang masih banyak yang masih menantikan gitu. Yang tadi juga tadi kita udah bahas yang tadi Daniel doang yang ada di 10 chart. Iya Kang Daniel. Oke. Oh terus kayak Lee Jinyuk tuh juga oke loh penjualannya loh untuk solo, hampir 100 ribu. Oh iya. Kayak 90 ribuan gitu deh. Stray Kids nih juga banyak banget nih. Iya, Stray Kids juga oke. Kayak kalau yang Lee Jinyuk itu kayak ngalahin angkanya Attention, kayak wow, ya udah. Super M ada nih loh, Super M. Wavy juga ada. Kenapa ada Wavy ya di Hanto? Ya kan penjualan Korea. Oh iya, Wavy ngomong-ngomong, kalau kalian penasaran gue bacain ya, karena gue kan sekarang Waizen nih ceritanya. Unstand NCT, enggak ada yang bercanda. Wavy di sini tercatat mendapatkan penjualan per November 19.000. Wah, lumayan loh. Take Over the Moon mereka cuma 19.000 ya. Lumayan lah ya, ada 19.000. Kan ini kan di luar dari angka di China dong. Iya, di luar dari angka di China. Kalau di angka China kita nggak tahu nih. Ya ini tenis indoor penuh lah 3 hari. 3 hari tenis indoor penuh lah ya. Jadi siapapun tolong bawa Wavy ke Indonesia. Pengen lihat win-win sama gue. Yang paling mengejutkan dari list ini apa? Nih, lo sering banget ngebahas Winner kan. Winner ternyata bagus loh penjualan. Ya emang iya. 100 hampir 200.000 untuk 2 album. Iya. Yang album Wii itu 124.000 loh. Iya. Cross juga 100.000. Pokoknya tuh yang seperti gue bilang Ron, kayak angka aman untuk boy group tuh 100.000 gak sih? Kayak udah angkanya harusnya sekarang segitu untuk biar aman ya. Untuk jangka panjang tandanya grup ini tuh bisa eksis lama gitu. Oh iya. Itu sih kalau menurut gue. Kalau digital gimana? Kita balik ke gaun lagi nih kalau digital. Gue mau ngomongin TXT. Oh, kenapa TXT? TXT yang fisik. Iya. Album fisik. Gila, 159.000. Enggak lebih banyak dari ini. Siapa? X1. Ya tapi untuk run rookie coy di atas 100.000 mah. Ya. Wow. Terus yang gue kagum album Twice banyak banget yang masih ada di chart. Album lama ya. Iya, yang dari zaman Page 2 nih. Page 2 terus
Twice Coaster, Coaster. Sina, What Is Love itu masih ada yang beli. Iya, Fansnya benar. nambah terus. Iya. Soalnya tapi kalau gue ngerasa kita udah bahas di minggu lalu, gue ngerasa kayak gue pengen Twice balik lagi ke konsep Signal, bisa nggak? Kayaknya udah nggak bisa deh. Tolong JYP jangan bikin mereka terlalu fancy gitu. Tolong bikinnya biasa aja. Dan itu adalah tadi kan kita ngomongin Tadi Hanto maksudnya physical ya. Nah, kita balik lagi ke Gaon nih, karena Gaon juga udah merilis digital sales untuk best selling group 2019. Ya nggak jauh-jauh juga sih. Iya, urutannya emang nggak jauh-jauh juga, dan tapi di sini ada yang baru yang tadi nggak ada. Kita ada New East di sini di nomor 10. Ini kayaknya untuk physical sales gabung kayak semua album tahun ini tuh digabungin, bukan satu album gitu. Iya. Ya BTS aja 6 juta. Ini Iya, penjualan bener-bener penjualan murni tahun bener ini. Yang tahun ini untuk Diakumulasi, semua album yang pernah dirilis iya. gitu ya. Wah, EXO dikit banget dong berarti tahun ini yang beli EXO. Ya karena kan dia cuma rilis satu album. Berarti album sebelumnya udah gak ada yang beli lagi gitu maksudnya. Enggak, ini tuh maksudnya tuh yang album ini rilis, ngerti nggak? Yang 2019 rilis. Yang rilis 2019. Oh Iya. iya, BTS tuh rilis beberapa kali 2019 gitu Iya. maksudnya. Apa cuma bentar, gue nggak nangkep nih. Apa penjualan di album-album lamanya juga? Enggak, ini penjualan di album Januari sampai November 2019 kan. Tapi terlepas dari album lama pun ya. Iya, Oh, itu oke, juga gua nggak include album lama, tapi memang penjualan di 2019 gitu. Berarti EXO album lamanya nggak ada yang beli dong. Kalau gitu. Wah, gue kaget sih Monsta X ada di nomor 8. Oh, berurut-urutan dengan Kang 535, Daniel dan iya. Baekhyun. Nues, Nues oke nih. Iya, kemarin nih kalau ngomongin soal digital sales kemarin yang Chan 1 billion itu ternyata aku tadinya mau jumawa nih ya kan, Chan 1 billion digital point gitu. Oh, ternyata banyak yang sudah lebih dari 1 million ternyata. Ternyata Aku masih baru tahu. ada. Kamu jangan jumawa, Nggak, ada BTS. TBH gue baru tahu ada istilah digital points itu sebenarnya, karena gue nggak pernah aware sebelumnya. Terus tiba-tiba Chan 1 billion gitu kayak apa ya ini? Oh ternyata itu adalah kompilasi dari pemutaran lagu, baik itu streaming, terus juga downloads, terus juga ada yang background music gitu kan. Jadi dikompilasi akhirnya karaoke juga kan? Iya, karaoke juga. Jadi akhirnya si Chan bisa dapat 1 billion digital points di Gaon gitu. Dan itu sebagai soloist dia ngalahin Baekhyun sih sebenarnya. Karena emang kalau menurut gue tipikal lagu-lagunya dia kan emang lagu-lagu comforting yang boring gitu kan. Yang maksudnya itu emang kayak yang orang Korea masyarakat suka, kebanyakan suka gitu loh. Bukan boring, bukan boring as in lagunya membosankan, maksudnya kayak itu lagu-lagu yang kita butuhkan untuk ketika kita comfort gitu. Rilis album tuh pas sama dengan seasonnya. Kayak kemarin album balad itu kan kayak pas tuh buat yang fall gimana. Terus yang sebelumnya yang April kan juga spring ya kan. Walaupun gue suka sih yang album spring itu karena lebih Chen gitu, lebih yang kayak suara dia juga beda banget di situ. Dan anyway, selain Chen tuh ada lagi yang 1 billion, bahkan ITZY aja juga udah 1 billion. Iya, ITZY yang mengingat digital lagu ya. dia juga sedikit kan ya. Tapi yang Dala-Dala itu emang jedar banget di list sih. digital sales ini yang nggak ada di physical tuh ada Winner, B2B. BTUB. Masih aja ya Allah, udah episode keberapa gue masih aja ngomongnya B2B sama Red Velvet. Ya. Iya. Wah. Tapi nomor 1 nih keren banget sih ya. BTS udah 4 billion points digital. Wow. Kayak terus juga lagunya BTS tuh yang solonya Jungkook yang Euphoria tuh kayak ada rekor terbaru gitu. Jadi kayak Euphoria. Itu lagu Rhoma Irama. Itu lagu Rhoma Irama, bukan begitu lagunya Jungkook? Bukan. Oh, ternyata bukan. Jadi lagunya Jungkook yang Euphoria itu berhasil mendapatkan 327 juta digital points. Jadi itu salah salah satu member BTS yang pertama kali ya, masuk ke digital point sebanyak itu ya. Gitu ya. Tapi untuk yang side B-side dari Idol tuh yang achieve tinggi tuh lagu Forever Young-nya Blackpink. Gue tahu ini kenapa. Ini pasti efek Blackpink is the revolution. Iya, jadi lagu Forever Young itu jadi tuh menjadi B-side Idol pertama yang berhasil mengumpulkan 2,5 juta downloads di Gaon. Wow. Tapi sebenarnya kalau dibilang
maksudnya prestasi ini menurut gue wajar karena Forever Young juga sempat dipromosiin kan di beberapa acara musik. Jadi asin kita bilang B-side juga pada akhirnya kayak Whistle gitu loh jatuhnya kan. Bumbaya lagu debut tapi Whistle lebih terkenal kan sebenarnya daripada Bumbaya. Jadi kayak ya kayak gitu karena mereka rilisnya barengan dan dipromosikan juga di saat yang sama. Jadi nggak bisa gue nggak pengen bilang tadi gue bilang agak curang sih, tapi nggak curang, maksudnya memang bagus gitu triknya YG ini, bagus untuk yang bagian itu karena kan selalu gitu kan kalau Blackpink rilisnya kayak apa sama apa dan nggak cuman satu yang di-push, pasti ada dua lagu juga yang di-push. Kayak waktu 21 juga kayak pas Comeback Home dia juga nge-push lagu yang lain kayak Gotta Be You yang kayak gitu-gitu kan. Jadi bagus, promonya bagus. Jadi yang diperformin, yang ditampilkan di acara musik juga nggak cuman title track doang. Jadi bisa lah nih kecapai yang apa namanya Forever yang ini kalau menurut gue tuh gitu. Keren juga sih ya karena kalau dipikir-pikir yang lain tuh nggak, kalau urusan promosi B-side emang nggak semasif YG sih sebenarnya. Kalau dipikir-pikir semua YG semua artisnya pasti kayak gitu. Big Bang juga kayak gitu. Winner juga gitu Winner kan, juga dua single pasti dua kayak Icon juga Coloring sama Kongwe kan dulu juga gitu. Emang strateginya YG itu keren. Tapi berhasil nih, kayaknya baru berhasilnya pas di Blackpink ini gitu. Karena emang ya sekarang Blackpink naik banget ya kan. Instagram baru rilis 10 akun dengan followers terbanyak. Blackpink semua membernya masuk. Mendominasi nomor satunya Lisa. Di follow Harry Style loh, gue nomor 2-nya Jennie. Terus beberapa member EXO juga masuk. Sehun, Chanyeol sama Baekhyun gitu. Wah, Sehun, Chanyeol, Baekhyun, dan itu masih ada di EXO. Bener sih kata lo yang tadi lo bilang. Iya itu 3 member populernya itu ya. Kalau lo mau ngomongin AG terus lo mau ngebahas soal AG-nya Dio sama Xiumin, nggak ngaruh cuy. Nggak ngaruh ya karena tiga orang itu masih ada ya, nggak bakalan berkurang gitu fans ya. Jadi wah, seru juga ternyata ya kita ngebahas urutan-urutan chart ini ya. Apa cuman gue doang yang ngerasa seru nih. Terus kita juga berhasil mengumpulkan data, tapi kayak cuman dapat first half of 2019 sayangnya. Kayak kita belum nemu yang second half-nya. Kayak beberapa hits ya. Iya, Gaon udah ngerilis di digital chart untuk paruh pertama 2019. Skornya dikombinasi antara download, streaming sama background music sampai Juni 2019. Jadi kayak ini yang paruh pertama, kita nggak nemu yang paruh keduanya, bingung. Belum kali ya, belum dirilis, mungkin harus Desember atau apa. Kayak wow, ternyata secara digital yang paling luar biasa yang idol adalah ITZY dan Chungha. Iya, Chungha nomor 2. Chungha nomor 2 dengan lagu Gotta Go 650 juta stream. Oh my god. Point. That including stream ya. Di antara 10 ini, gue cuma ngambil 10 tapi dia tuh ada 100. Gue ambil 10 aja. Yang idol itu cuman Chungha sama ITZY. N-Flying termasuk loh. N-Flying kan idol band ya. Idol band lah. Tapi N-Flying ternyata bagus juga ya di digitalnya. Yang Rooftop ini tuh viral banget lagunya, yang gue bilang, yang sering gue bilang. Tapi yang ITZY ini dala-dala, bahkan kayaknya menurut gue popularitas dala-dala dengan Fancy mungkin kalau di Korea gue merasa lebih impact dala-dala. Makanya gue bilang dala-dala ini sebenarnya cocok aja Song of the Year kalau menurut gue ya. Kayak waktu pas zaman Miss A yang Bad Girl Good Girl. Bad Girl Good Girl kan mereka langsung dapat desang kan. Kayak itu sebenarnya bisa tapi ya ternyata enggak. Terus sisa-sisanya itu deh yang grup-grup yang enggak dengerin dan yang enggak Ron dengerin juga. MC The Max, Casey, Woody, Paul Kim, Janabi, Paul Kim lagi. Band udah. Yang band ini emang populer banget sih. Kemarin gue sering banget ngelihat dia di chart. Cuman kalau misalkan paruh kedua 2019 ini mungkin yang akan mendominasi kalau nggak Ayu ya siapa? Baekhyun ya. Yang baru siapa? Baekhyun album dia yang baru. Square terus 2017. Single yang Square itu wah langsung chart. Oke, dari yang gue lihat sini Dit ya, dari data-data yang lokasi ke gue nih, hasil riset bagus lo. Kan hasil riset gue. Iya, gue jadi kayak harus memperluas khazanah permusikan gue sih, since kayak gue nggak pernah terlalu dengerin Daniel gitu kan, Kang yang kayak Daniel, ya nggak pernah terlalu
udah agak lupa sama Seventeen ya kayak gitu-gitu. Mungkin 2020 nanti start from Januari gue akan mulai mendengarkan semuanya guys gitu yang harus dong, lo sebagai Iya, host tuh harus khazanah musik lo tuh harus luas, jangan cuma EXO lagi. EXO. Aku udah understand EXO Iya maksud gue gara-gara cabe. SM aja yang lo lihat, lo harus lihat dengerin albumnya Stray Kids. Aku dengerin Isyana Saraswati belakangan ini. Albumnya yang Lexi kan bagus banget loh, mirip-mirip Ayu gitu. Stray Kids ini loh musiknya kayak menurut apa ya? Masih bikin sakit kepala nggak? Noise. Ya kan dia memang musiknya EDM noise gitu kan. Oh. Terus lagunya dia itu menurut majalah Days itu Dazed and Confused Days ya. nggak confused, Days doang. Oh, Days. Dazed. Tapi Best- sebenarnya Dazed and Confused tahu. Awal. Iya. Sekarang Days doang. Jadi menurut Dazed, iya, Dazed. Dazed. Menurut Days, lagu Side Effect itu the best K-pop di tahun 2019 gitu, dengan iya, segala apa analisa bahasa tingginya Days tuh kayak lagu ini tuh ini mencerminkan apa. Wah, dengerin dong. Iya, nanti aku akan dengerin. Kayak gue 2020 nih ini gue apa namanya? Monsta X ya? Resolusi gue akan mau jadi My Day. Karena menurut beberapa teman-teman gue, Iya. Lo harus dengerin menurut lo. beberapa teman-teman gue ngefans Daisy itu seru katanya. Iya. Karena membernya lucu kan. Jadi nih, gini ya. gue akan jadi My Day. Tahun depan kayaknya. pasti akan ada rekaman cerita habis konser Day6 lagi dan pasti ada rekomendasi lagu kan. Iya. Lo harus ngasih lagu, jangan yang congratulation. Dengerin tuh Entropy yang baru tuh bagus banget. Euphoria harus dengerin juga nggak? Euphoria, jangan Euphoria Roma Irama. Lo harus dengerin lagu BTS, nggak pernah kan lo dengerin satu album? Udah dengerin ya, tapi pas ya? awal-awal Oh, yang iya sih, album iya. Danger yang sekarang Enggak, yang sekarang gue dengerin tapi tetap lebih suka yang Dark and Wild. Iya, Dark and Wild itu emang album the best favorit gue. banget, album favorit gue banget. Itu go to karaoke banget. Anyway, kita bakalan bikin Iya. Q&A buat buat episode depan karena minggu kita depan. mau ada libur Karena kita ya. mau libur sehari buat Libur. buat tahun baru Iya. gitu. Jadi nanti kita akan menutup tahun ini dengan Q&A. Iya. Kebetulan kita baru Kayak bikin. berasa YouTuber gitu ya. Iya, Ayo, benar-benar. akhirnya gue Q&A loh, Iya, kayak iya, gue iya. ngecengin orang, kayak ngecengin YouTuber, ngapain sih lo Q&A? Tapi gue melakukan ini. Nanti kita akan lempar pertanyaannya lewat Twitternya Kekoreaan. Kalau belum follow, kalian follow dulu di @kekoreaan_twt biar kayak BTS gitu loh, BTS_twt gitu Iya ya. ya. Terus mungkin Apa kalau mau di IG? Katanya di IG juga. iya, kita lempar aja di semuanya. Di semua, termasuk Twitter Siapa tahu pribadi lo ya. Siapa tahu ada yang nggak punya Twitter Iya, kan, iya, ada yang iya. nggak punya IG. Kalau yang belum follow Instagram kita, follow di @kekoreaan_ig. Nanti kita bikin Q&A-nya di situ. Tapi Q&A-nya seputar Formatnya apa sih? ini ya, seputar podcast Kekoreaan ya, jangan kehidupan pribadi aku. Ya pokoknya tentang Korea lah ya. Enggak boleh apa aja. Pribadi boleh. Boleh kalau mereka pengen tahu, kan kita nggak pernah Ya nih boleh lebih pribadi dekat tapi ada hubungannya dengan pendengar. Korea, ya. Boleh tentang siapa apapun, tentang Dita boleh, tentang Ron boleh, Tentang tentang podcastnya mantan gue, boleh, ya. tentang Kaskus boleh gitu. Tentang podcast, iya boleh. Dan kita akan ada sesuatu spesial di tanggal 23 nanti. Ada sesuatu yang besar pokoknya, tapi mungkin nggak akan terasa besar yang kayak tiba-tiba ada balihonya di mana gitu, enggak juga. Nggak. Tapi pantangin aja di Instagram kita karena habis ini Kekoreaan nggak bakalan cuma ada podcast doang. Aku senang. Tapi kita bakalan expanding. So buat kamu yang emang juga punya passion di Kekoreaan, punya passion nulis, kamu bisa tungguin aja karena kita juga butuh kamu buat involve. Kita ya betul. buat Butuh involve, kontribusi dari pendengar pendengar Koreaan. Koreaan dan fans K-pop secara umum gitu ya. Jadi tungguin aja tanggal 23 nanti kita akan rilis sesuatu yang besar di Kekoreaan. Terus juga pokoknya follow deh Instagram dan Twitter kita. Nanti kita bakal bikin Q&A. Pertanyaan Yaudah. Q&A-nya enaknya dilempar kapan ya biar banyak gitu. Kapan ya? Pas habis ini aja, Pas pasti habis tayang ini kan tayang ya. Rabu, Iya, Kamis ini kali ya tayang kayak. ya. Apa ada yang mau nanya ya? Gue Iya, takut kayaknya ada ya. kayaknya nggak ada nggak juga bakal deh. ada yang nanya deh, tapi paling nggak ada Okta deh kayaknya. Okta pasti nanya deh. Okta Shirin Sama nanya Shirin ya. pasti nanya deh ya. Jadi kayak kita udah punya Sama Q nih Q. iya, sama Pasti Q. dia- Okta, Shirin sama Q kayak pasti nanya deh. Kita udah punya 3 pendengar yang paling nempel di kepala kita, jadi kayak gitu. Oke, thank you buat episode ini. Episode ini Apa? tuh Lagu Gua mau- rekomendasi paling oh ya gue suka lagunya Baekhyun yang baru itu yang judulnya Square. Square 2017. Ternyata Baekhyun tuh cantik banget ya. Pas dia nyanyi tuh kayak dengan tato-tato warna-warninya tuh kayak wah bagus. Jadi gue suka yang lagu dia yang Square. Oke. Kalau Apa? gue Pasti lagu nggak gue tahu tadi lo udah bilang mau Nggak. lagu Ayu gue- yang Bu kan?
Gue tahu. Tapi tuh sebenarnya gue tuh pengen ganti, nggak pengen Ganti itu. dong. Ya gue pengen ngasih yang lain. Gue pengen karena ini. Ngomongin yang 2019 harus 2019 loh. Jangan dong. Itu Tuh. kan memaksa jadinya. Berarti lo nggak ngikutin. Ya dong, udah deh, ya. EXO Obsession. Gak. Ya emang sebenarnya lo mau rekomendasi apa? Gue pengen ngerekomendasiin Merry Christmas in Advance-nya Ayu yang iya. featuring Thundernya M Black. Lo sih Siapa? Ayu featuring Thunder. Oh, Thunder. Cundung. Cundung ya. Cundung. Jangan pundung, cundung. Oh, ada dia duet sama Ada. Thunder. Ini tuh kalau setiap Natal pasti lagunya naik lagi di chart karena emang sekeren itu sih Ayu ya. Kalau lagu Christmas, gue merekomendasikan lagunya FX. Aduh, gue lupa lagi lagu FX yang Yang Christmas Winter apa? ya, Yang Winter. yang Oh, main ya. Oh, kok All Mine sih? Bukan lah. Ntar gue cek dulu. Gue harus cek. Nggak, gue kepo. Gue harus tahu. Gue lupa judulnya. La 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 la. Udah lama ya. Enggak. Udah. Annyeong. Wishlist.